Halo, balik lagi di channel YouTube B2. Saya Henry Irawan, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertema tentang Memorial Herman. Pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian. Di sini ada rekan-rekan saya. Silakan disapa dulu. Hai. Oke, mungkin dari teman-teman semua, silakan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Disy Aprilia. Saya sama Nathaniela. Saya Siti Dinisialia. Langsung ke materi tentang Memorial Herman. Apa sih yang kalian ketahui tentang Memorial Herman? Memorial Herman adalah sistem perawatan nirlaba yang usianya sudah cukup tua, sekitar 107 tahun, yang berada di sekitar Texas sana. Oh, jadi Memorial Herman itu usianya sudah 170 tahun. Tak tua ya? 107 tahun. 107 tahun, oke. Oh, 107 tahun berarti udah tua juga ya? Lebih tua dari kakak ya? Iya, mungkin. Dan itu terbesar yang ada di Texas. Oh, di Texas, oke. Mungkin untuk dari Disya, yang Disya ketahui tentang Memorial Herman? Jadi MH itu punya pangsa pasar kurang lebih ya sekitar Kurang lebih berarti bisa benar bisa salah. 23,5% di area layanan Greater Houston yang punya pelayanan rawat inap di 12 rumah sakit. Juga memiliki layanan operasional di 171 lokasi nih. Yang saya ketahui dan yang saya baca, apakah betul Memorial Herman mengoperasikan layanan ambulan udara juga? Iya benar, dia punya layanan ambulan darurat gitu, tapi melalui udara. Jadi misalkan mungkin macet itu fleksibel ya, jadinya Fleksibel. kalau via udara gitu. Helikopter berarti ya? Ya sejenisnya, kayak di film-film gitu loh. Oh gitu, oke. Terus mungkin dari Dewi sendiri, Ya. yang Dewi ketahui tentang Memorial Herman? Kalau yang diketahui dari Memorial Herman itu tentang fungsinya, fungsi manajemen resiko Memorial Herman itu telah dialihkan ke satu perusahaan TPA selama kurang lebih 10 tahun. Nah, TPA ini mengelola fungsi klaim dan menyediakan pengendalian kerugian dan layanan lainnya. Oh, jadi kenapa sih Reimer itu memulai 3 langkah untuk mengembalikan manajemen resikonya? Jadi karena salah satu set legal officer Memorial Herman tidak yakin apakah TPA model adalah struktur manajemen resiko yang efektif untuk Memorial Herman. Oh gitu. Jadi sorry sedikit saya potong lagi. Mengenai TPA yang tadi disebutkan Ya. oleh Dewi gitu. Apa sih TPA itu? TPA itu adalah program pelayanan administrasi asuransi kesehatan pihak ketiga, yang dimana perusahaan asuransi tidak memerlukan investasi SDM yang sangat banyak untuk penanganan asuransi di kayak sistem perawatan itu rumah sakit ini, berarti di asuransi rumah sakit. Oh gitu. Jadi TPA itu administrasi pihak ketiga gitu. Oke. Berarti dari kalian sendiri cukup paham ya tentang Memorial Herman. Banyak yang kalian ketahui tentang Memorial Herman di Iya, sini. jelas. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang saya bakalan tanyain ke kalian gitu. Dalam memulai kembali, apa aja sih gitu yang tadi disampaikan gitu dari langkah-langkah yang dipakai Reimer dalam mengembalikan risk management di Memorial Herman? Langkah pertama itu Reimer membuat dasar. Jadi sebenarnya sekedar informasi ya, for your information, risk management itu belum hilang sepenuhnya dari Memorial Herman. Seperti yang kita ketahui, setiap rumah sakit itu pastinya memiliki semacam penghubung risiko klinis, perawat berdaftar yang berbakat dan berpengalaman yang berfokus terutama pada penanganan masalah risiko klinis keselamatan pasien sehari-hari untuk masing-masing rumah sakit. Jadi Reimer ini melihat bahwa ternyata strategi utama perusahaan yang dikenal sebagai big dots atau dalam bahasa Indonesia itu titik besar akan menjadi tempat yang baik untuk memulai penyelarasan resiko ini. Adapun big dots itu perlu saya jelasin nggak resikonya apa aja? Boleh sekalian? Contoh-contohnya. Boleh contoh-contohnya. Jadi big dots itu ada 6 kategori. Uh-huh. Yang pertama itu kualitas dan keamanan, yang kedua pasien, yang ketiga keunggulan operasional, keempat pertumbuhan, kelima orang, dan yang keenam dokter. Oh gitu. Jadi untuk langkah pertama itu dalam mengembalikan risk manajemen di Memorial Herman itu
Membuat dasar. Membuat dasar ya? Iya. Terus Langkah selanjutnya? apakah masih ada langkah selanjutnya? Ada nih, langkah selanjutnya itu ada pendekatan baru dari IRM Council. Dewan IRM ini menganggap IRM sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan juga kerangka analitik. Dewan IRM ini juga ditugaskan untuk mempertimbangkan suatu resiko bisnis nih dari perspektif portofolio perusahaan. Mereka juga menggunakan alat sederhana seperti alat survei online untuk mengidentifikasi potensi suatu resiko. Oh, jadi untuk langkah keduanya itu pendekatan baru IRM ya? Ya. Pendekatannya. Yang mana Dewan IRM menganggap IRM itu sebagai proses pengambilan keputusan dan juga kerangka analitik. Oke, apakah sudah sampai situ aja langkahnya? Apakah ada lagi? Ada lagi langkah yang terakhir nih, yaitu Iya. langkah yang berevaluasi menuju manajemen resiko perusahaan dengan urayan resiko naratif. Jadi secara tradisional manajemen resiko telah menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan resiko, probabilitas atau kemungkinan dan tingkat keparahan dampak dalam hal biaya keuangan. Oh gitu. Jadi yang saya simpulkan di sini dari langkah-langkah tersebut itu berarti ada 3 langkah ya. Iya. Dan yang langkah ketiga itu mengembalikan pendekatan naratif untuk mengungkapkan dampak potensi dari resiko tersebut. Betul seperti itu ya? Iya. Berarti di sini yang dipakai Reimer dalam mengembalikan resiko manajemen di Memorial Hermann itu ada 3 langkah ya? Iya. Boleh sebutin ulang? Boleh gitu. Yang pertama itu di sini ada membuat dasar kan yang Iya. tadi disampaikan oleh Sharon. Terus yang kedua itu yang tadi disampaikan oleh Disya itu Apa ya? pendekatan baru IRM, betul Iya. ya? Betul. Yang ketiga itu ada pengembangan pendekatan naratif, Iya, betul ya? betul. Betul ya? Oke. Yang dapat saya simpulkan juga di sini, jadi pada akhirnya Memorial Hermann menugaskan setiap masing-masing resiko memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas resiko tersebut. Mungkin untuk next selanjutnya Sebentar, ada lagi. Jadi salah satu resiko strategis teratas itu yang teridentifikasi oleh Dewan IRM itu suatu populasi yang tidak diasuransikan nih, dan juga signifikan serta dampak yang dihasilkan pada sistem perawatan kesehatan. Oh gitu. Jadi Texas itu memimpin bangsa yang penduduknya itu tidak diasuransikan. Jadi hanya sekitar 53% dari pengusaha Texas yang memberikan asuransi kesehatan untuk karyawan mereka. Jadi jaminan kesehatan gitu loh. Biasa kan kalau di sini banyak ya perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan untuk tenaga kerja mereka gitu. Tapi di Texas itu dia ada 53% yang hanya memberikan. Jadi Berarti hanya 53% yang diberikan asuransi. iya, yang memberikan asuransi kesehatan ke karyawan mereka gitu. Berarti untuk sisanya, untuk 47% Enggak diberikan asuransi kesehatan. tidak diberikan asuransi kesehatan. Perusahaannya beli. Jadi 72% dari mereka yang tidak diasuransikan dipekerjakan oleh pengusaha kecil. Jadi ya mungkin pengusaha-pengusaha yang belum cukup besar gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu juga sih bagaimana, tapi ada yang nggak diasuransikan kesehatan. Oke. Jadi sedikit nanya tentang lebih ke pribadi menurut kalian, pandangan kalian masing-masing nih. Barangkali mungkin dari kalian ada saran untuk Memorial Hermann. Jadi mulai dari saya dulu ya. Ya boleh, silakan. Jadi sebenarnya sebenarnya manajemen resiko itu tidak ada pendekatan cookie cutter ya untuk manajemen resiko, bahkan ke organisasi serupa di industri yang sama gitu. Cookie cutter itu apa sih? Pendekatan maksudnya hal yang sudah biasa. Oh. Makanya kenapa risk management itu dikenal sebagai hal yang unik, karena dia dalam memecahkan kasus itu dia selalu mencari hal-hal yang baru gitu. Oh. Nah, selanjutnya itu ada membangun kembali suatu fungsi manajemen resiko. Kita dapat melibatkan orang-orang yang mengetahui suatu organisasi dengan baik nih, dan melibatkan pemimpin organisasi untuk mengambil suatu strategis perusahaan. Jadi secara kolektif itu tim manajemen resiko terlihat melampaui masalah resiko klinis dan mempertimbangkan suatu pendekatan resiko perusahaan yang lebih luas untuk pekerjaan mereka.
Nah, selanjutnya itu saran dari saya ya. Saran dari saya itu ya kelompok manajemen dalam resiko dalam organisasi tersebut harus memperhatikan apa yang dilakukan manajer resiko, memberikan data pada para pemimpin dan melibatkan kepemimpinan dalam dialog mengenai resiko strategis. Ketika manajemen terlibat dalam masalah resiko, maka pandangan organisasi terhadap manajemen resiko akan berubah. Oke, terima kasih untuk saran-sarannya dari Sharon, dari Disya, dan juga dari Dewi. Ini hanya saran dari kalian, mungkin barangkali ada saran dari teman-teman yang lain, silakan komen di bawah. Apabila mungkin ada pendapat lain tentang Memorial Hermann, silakan juga komen di bawah. Oke, terima kasih banyak sudah menemani saya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai di sini tentang Memorial Hermann. Semoga semangat UASnya, lancar UASnya. Amin. Tidak ada hambatan dan semoga nilai UAS kalian memuaskan sesuai apa yang kalian harapkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, baik, itu saja pada kesempatan kali ini, yang mana telah berbincang-bincang dengan rekan-rekan saya. Di sini ada Disya, ada Sharon, ada Dewi yang membahas tentang Memorial Hermann. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.